bersama Miss Nike di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Let's start our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Latan, how are you? Just fine. Good morning Altaf, how are you? Just fine. Good morning Ari. Good morning Naja. Good morning Mariam, how are you? Just fine. Good morning Fadil, how are you? Just fine. Good morning Miss Nika, how are you? Just fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang cara merawat buku dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama caranya adalah teman-teman punya tempat menyimpan buku yang baik. Jadi teman-teman untuk merawat buku teman-teman supaya tetap bagus bukunya, tetap tahan lama, teman-teman harus punya tempat penyimpanan bukunya seperti lemari atau rak buku seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyampul dengan plastik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya buku, terus sudah teman-teman sampul dengan sampul kertas, jangan lupa ditambahkan dengan sampul plastik juga. Fungsinya apa? Agar bukunya teman-teman tidak mudah robek dan tidak mudah rusak bila terkena air atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah gunakan pembatas buku. Jadi, jika teman-teman ingin merawat buku teman-teman dengan baik, setelah teman-teman membaca buku, misalnya belum sampai selesai di halaman terakhir, teman-teman bisa menggunakan pembatas buku yang akan menandakan teman-teman sudah sampai mana membaca bukunya. Jadi, tidak perlu melipat bagian kertas buku yang ada di dalam buku untuk menandakannya. Nah, karena itu akan membuat lipatan yang di buku itu akan membuat bukunya teman-teman tadi jadi cepat rusak dan tidak rapi lagi seperti sebelumnya. Gitu. Lalu yang keempat adalah simpan dengan posisi berdiri. Nah, kalau teman-teman menyimpan buku di dalam lemari atau rak buku, lebih baik teman-teman menyimpannya dengan posisi yang berdiri. Kenapa tidak posisi yang tidur seperti ini? Karena kalau teman-teman menumpuk buku dengan posisi seperti ini nih, tidak berdiri atau posisinya ditidurkan, nanti teman-teman akan sulit untuk mengambil bukunya. Teman-teman harus benar-benar mencari lagi satu-satu. Itu akan merepotkan teman-teman. Jadi agar lebih simple, agar lebih efektif dan mudah, teman-teman menyimpannya dengan posisi berdiri. Jadi teman-teman sudah tahu nih, ada biasanya di bagian samping buku itu tulisan bukunya apa. Kalau teman-teman mau cari bukunya jadi lebih mudah, tinggal diambil. Seperti itu teman-teman. Lalu apalagi ya selanjutnya? Susun buku sesuai jenisnya. Jadi ketika teman-teman menyimpan di lemari dan di rak buku, jangan lupa teman-teman harus menyusun buku sesuai jenisnya. Buku cerita di bagian kanan, buku pengetahuan di bagian kiri, buku membaca di bagian tengah misalnya. Jadi teman-teman mudah untuk mencarinya karena teman-teman sudah hafal di mana cari buku dongeng dan buku cerita dan buku-buku yang lainnya. Jadi harus dipisahkan jenisnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah bersihkan buku dengan teratur. Tidak hanya bukunya saja yang harus dibersihkan, tapi lemari dan rak buku, tempat menyimpan bukunya juga harus sering-sering teman-teman bersihkan agar terhindar dari debu-debu yang akan dapat merusak bukunya.
sehingga buku teman-teman jadi awet dan tahan lama, bisa digunakan sampai kapanpun. Seperti itu teman-teman. Itu tadi cara merawat buku yang baik dan benar. Oke, selanjutnya Miss Nika akan lanjutkan tugas teman-teman hari ini ya. Oke, silakan teman-teman membuka lembar tugas. Cari lembar tugas yang ini. Ada di hari Kamis tanggal 17 September 2020. Teman-teman mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tulis nama teman-teman di sini, kelompok kelasnya B4 Al-Azim. Lalu tugas teman-teman adalah mari menulis angka 4. Belajar menulis angka 4. Bagaimana menulis angka 4? Set. Oke. Seperti buku yang ada di dalam gambar ini, jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sudah ada contoh tulisan angka 4-nya. Teman-teman tinggal memenuhi kotak-kotak yang kosong ini dengan menulis angka 4 dengan bagus, dengan baik. Setelah selesai jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa laporkan ke Miss Nika fotonya tugas teman-teman yang sudah selesai. Nah, selain itu teman-teman, karena Miss Nika ingatkan lagi, sebentar lagi kita sudah mau untuk observasi kecakapan agama, bersiap-siap untuk mengikuti observasi kecakapan agama. Dari itu Miss Nika ingatkan lagi untuk teman-teman semua di rumah, jangan lupa mengulang-ulang surat-surat, doa-doa, terus juga hadis-hadis. Nah, teman-teman tetap semangat belajar di rumahnya. Nanti biar teman-teman hafal. Oke. Selain itu, teman-teman juga tugasnya hari ini adalah praktek menyampul buku teman-teman sendiri. Nanti Miss Nika tunggu laporannya teman-teman, sampul buku teman-teman sendiri yang bagus. Sampulnya boleh dari koran, boleh dari kertas bergambar, boleh dari kertas kado, atau kertas kopi yang sampul buku juga boleh. Teman-teman silahkan cari kertas yang menurut teman-teman bagus untuk sampul bukunya teman-teman sendiri. Lalu minta bantuan ayah bunda atau kakak dan saudara-saudara teman-teman di rumah untuk belajar menyampul buku teman-teman. Oke, setelah itu silahkan laporkan ke Miss Nika melalui foto dan video teman-teman menyampul bukunya ya, dan kirimkan ke Miss Nika. Oke, selain itu Miss Nika juga akan ingatkan untuk teman-teman ketika sudah selesai bermain atau menggunakan mainan atau menggunakan bukunya, untuk menyimpan lagi buku dan mainannya di tempat semula, di tempat sebelumnya ya teman-teman ya. Oke deh, itu saja pelajaran dan belajar kita hari ini. See you next time in the next video. Okay, let's close our lesson today by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.